Benda apa? Benda jatuh. Benda tajam, benda yang panas. Nah, helm yang melindungi kepala. Ada helm, ada kacamata, apa? Mata, kacamata untuk melindungi mata kita dan setan dikala kondisinya gelap. Kondisinya gelap. Helm. Yang kedua ada masker. Mas, 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 masker. Masker topeng. Mama kan punya masker di rumah. Sama nggak? Beda. Beda. Nah ini masker ini berfungsi untuk melindungi hidung atau pernapasan kita sebagai alat bantu atau pelindung pernapasan kita. Nah, masker, helm dan masker, kacamata sudah, helm, masker dan kacamata. Dan untuk pelindung itu ada jaket, ada fire jacket, ada celananya dan sepatu safety-nya, sepatunya. Jadi wajib menggunakan helm, kacamata, masker, jaket, celananya dan sepatunya. Oke? Jaket ini Pak, jaketnya anti api ya? Kok bapaknya nggak terbakar? Nah, jaketnya bisa terbakar kalau yang ini. Kalau bapaknya nempel dengan api, dia nempel terus dengan api, lama-lama terbakar. Jaket yang ini hanya fungsinya untuk menahan panas. Hanya untuk menahan panas. Berarti bisa terbakar dong Pak kalau dibakar? Bisa terbakar dia kalau dibakar. Makanya untuk menahan panas fungsinya sama celananya. Ada satu APD yang khusus anti api. Bajunya itu jaketnya seperti yang mau ke bulan, astronot. Tapi udah pernah ke bulan? Kita pernah ke bulan? Siapa yang pernah ke bulan? Belum. Nanti pakai baju pemadam yang anti api. Terasa mau ke bulan. Panas bajunya. Ya, oke. Ini APD untuk memadamkan api. APD yang ini ya nih. Pokoknya jaketnya beda-beda. Iya, jaketnya beda-beda. Bajunya beda-beda. Safety-nya beda-beda. Alasan beda-beda. Baju APD yang ini, kalian sudah bertahu dong. Untuk apa? Nah, nice. Untuk evakuasi lebah atau sarang tawon. Jaketnya beda ya Pak? Iya. Jadi kalau ini dari ujung kepala sampai ujung kaki harus tertutup. Harus tertutup. Mau dipakai? Jangan. Nanti sama. Jadi kalau ada yang mau menguranginya atau mengurangi berat badannya, pakai ini 1 hari. Insya Allah 15 kilo turun. Ya. Ada yang mau coba pakai ini? Dijamin basah baju ini. Oke. Baju untuk memadamkan api, baju untuk evakuasi sarang tawon atau lebah, baju untuk hari-harian atau untuk tugas harian. Pak, ini kan maskernya masker khusus, ada lubangnya. Itu untuk apa ya? Nah itu. Jikalau yang mengurus pemadam kebakaran sedang melaksanakan tugasnya, Emilnya duduk sama ibu sini, Emil duduk sama ibu. Wajib digunakan. Ayo Pak angkat. Sini Yang wajib digunakan pakai deh langsung. Nah, pakai. Yang wajib digunakan salah satu alat bantu pernapasan. Nih, salah satu alat bantu pernapasan untuk mengevakuasi orang yang terjebak di dalam ruangan atau di dalam. Setelah seperti ini, Bapak ini siap menyelamatkan orang yang terjebak, yang artinya bukan disiramnya korban, nanti terjebak bisa menyelamatkan korban.
yang sudah digabung menggunakan APD ini. Korban yang tiada, korban yang terjebak di dalam kebakaran itu tiadanya bukan karena api, tapi karena asap. Kehabisan oksigen dan akhirnya dia pingsan terbakar. Makanya pemadam kebakaran sebagai penyelamat diputuskan menggunakan alat ini, diwajibkan menggunakan namanya, coba diputar Pak, diputar. Nah, namanya BA. Apa itu BA? Breathing apparatus. Isinya apa coba? Ada yang tahu nggak isinya? Nggak tahu? Oksigen. Pinter. Kenapa nggak isinya martabak? Wah, kepikiran ya. Jawabannya malah kenyang. Ayo Pak, putar lagi. Isinya oksigen atau udara murni atau O2. Pak, ini bisa seharian nggak digunainnya? Tidak bisa. Di sini ada timernya, ada waktunya. Rama, Itu ada waktunya. Rama, Genta, Satu kondisi lambung ini kita perhatikan bapaknya loh. singkat aja penjelasannya. Nanti kalian biar Satu bisa, lambung ini biar pintar. itu dimaksimalkan waktunya 15 menit. Jadi pemadam itu harus cepat, harus tepat. Kalau salah, kalau lambat, wassalam. 15 menit menyelamatkan korban atau mengevakuasi. Kalau 15 menit si bapaknya belum keluar, kita samperin. Si bapaknya masih pingsan, nggak bisa oksigen. Ya, 15 menit. Oke. Itu alat untuk pernapasan. Lagi. Ada yang mau lagi? Apa itu? Rama, Hafiz, Rama, Lutfi. Padamkan api. Nah, ini namanya nozzle. Nozzle berfungsi sebagai alat pemancar air dan juga bisa melindungi petugasnya. Jadi nozzle ini bisa mengatur keluar jauhnya jarak dekat jauhnya air. Bisa berbentuk jet atau airnya lurus tajam. Nah, kalau jet itu bisa berbentukan bangunan. Jet makanya tekanan tinggi. Bisa spray itu bisa berbentuk payung. Jadi air itu bisa berbentuk payung. Makanya si petugasnya bisa dilindungi dengan nozzle ini juga. Jadi, petugas pemadam kebakaran payungnya itu ada di nozzle, ada di air ya. Nozzle dan Genta, Rama, Genta, Farel. Ayo perhatikan di depan dong. Perhatikan. Yuk, perhatikan. Tidak, ada namanya selang. Sama nggak yang punya kalian yang di rumah? Beda. Ya jadi selangnya besar, dia panjang dan lebih kuat. Jadi ukuran seperti ini bisa menarik satu mobil pemadam tuh, satu unit mobil pemadam dia nggak bakal putus. Walaupun selangnya berbahan karet ya sangat kuat, makanya dikhususkan untuk air yang bertekanan tinggi. Lanjut. Kayaknya udah pada ini nih. Kita dulu. Nih. Ada kakak kamu bisa? Hidran. Kamu? Ini ada yang tahu nggak sebelumnya? Kebakaran. Saya lupa nih dari awal. Ada yang tahu kebakaran itu apa? Kan ada yang tahu Pak, kebakaran. Api yang besar. Kebakaran adalah api yang tidak bisa dikendalikan atau api yang terkendali sehingga membutuhkan air yang bertekanan tinggi untuk memadamkannya. Ada api besar, ada api kecil. Api besar menggunakan mobil pemadam, api kecil menggunakan yang ini. Ada yang tahu namanya? Ada yang punya nggak? Ada yang punya? Oh, nggak ada. Ya, jadi alat ini
sebagai untuk menekan api awal atau api kecil. Api awal contohnya seperti apa Pak? Konsleting listrik, kompor, ya. Kebakaran kompor, kebakaran kabel untuk konsleting listrik. Jadi penyebab terjadinya kebakaran itu 80% dari konsleting listrik. Makanya membutuhkan ini, ya. Membutuhkan ini. Namanya apa? Apa namanya? Lapor ya, kalau ini lapor. Kalau ini namanya apa? Apa sih apa itu Pak? Apa itu? Alat pemadam api ringan. Apa? Namanya apa? Itu alat pemadam api ringan. Api ringan. Sebut apa? Nah ini. Ada yang tahu? Bukan cowok-cowok. Siapa yang belum sunat? Siapa yang belum sunat? Pintar sekali. Namanya senso atau kendali mesin. Senso. Nama alatnya senso. Jikalau saya memegang ini dan memotong pohon, namanya sensoman. Sensoman itu orang yang memegang. Nama alatnya senso. Berfungsi untuk memotong pohon, potong kuku. Siapa yang mau potong kuku pakai ini? Gratis. Siapa yang mau potong kuku pakai ini? Yang mau potong rambut pakai ini bisa nggak? Bisa nggak potong rambut? Bisa. Bisa nggak nanti kepalanya? Tidak. Ya, jadi alat ini difungsikan untuk memotong pohon. Iya, besi tidak bisa. Kalau besi beda lagi. Kalau ini motong gajinya untuk pohon atau kayu. Ya. Brody.